Selamat datang di Pesan Semesta, tempat di mana bisikan-bisikan halus dari alam semesta kita tafsirkan menjadi pencerahan untuk langkah kalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuka tabir mengenai 6 zodiak yang diprediksi akan menerima kiriman uang secara tak terduga di bulan September yang akan datang. Sebuah aliran rezeki yang datang bukan karena kebetulan, melainkan karena getaran energi yang sedang selaras dengan jalan kehidupan kalian. Bersiaplah untuk menyelami pesan-pesan lembut yang mungkin akan mengubah cara kalian memandang keberuntungan. Saat ini, saya sedang meraba kartu-kartu yang terhampar di hadapan saya, merasakan getaran energi dari setiap simbol yang muncul untuk kalian. Setiap kartu memiliki cerita dan pesan tersendiri yang akan kita bongkar bersama, dari ranah asmara hingga kesehatan, agar kalian mendapat gambaran utuh tentang apa yang sedang menanti. Jangan sampai terlewat, karena intuisi saya mengatakan bahwa ada kejutan manis yang tengah bersiap di ujung jalan kalian. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka kartu pertama yang akan berbicara tentang denyut asmara dan hubungan kalian. Kartu pertama, Asmara, Eight of Pentacles. Kartu Eight of Pentacles adalah simbol dari dedikasi dan ketekunan dalam membangun sesuatu yang bernilai. Dalam konteks asmara, kartu ini mengingatkan bahwa cinta yang sejati dan langgeng seringkali adalah hasil dari usaha sadar dan perhatian terhadap detail-detail kecil, bukan sekadar gairah sesaat. Untuk kalian yang tengah menjalin hubungan, ini adalah panggilan untuk tidak bosan merawat ikatan. Seperti seorang pengrajin yang mengasah keterampilannya, kalian diajak untuk terus belajar tentang pasangan, memberikan perhatian pada hal-hal yang membuat mereka merasa dihargai, dan bersama-sama membangun fondasi yang lebih kokoh. Setiap gestur kecil, setiap percakapan yang mendalam adalah batu bata yang memperkuat istana cinta kalian. Bagi kalian yang masih sendiri, Eight of Pentacles membawa pesan bahwa cinta sejati tidak datang dari menunggu, melainkan dari kesiapan batin dan kerja pada diri sendiri. Ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada pertumbuhan pribadi, mengasah kualitas diri yang akan membuat kalian lebih utuh dan menarik ketika belahan jiwa tiba. Energi kartu ini mendorong kalian untuk tidak terburu-buru, tetapi menikmati proses menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Untuk Leo, dedikasikan waktu untuk mendengarkan, bukan hanya didengar. Untuk Pisces, salurkan kasih sayang dalam tindakan nyata, bukan hanya angan. Libra, temukan keseimbangan antara memberi dan menerima. Cancer, rawatlah hubungan seperti kalian merawat sebuah taman. Taurus, berkomitmenlah pada stabilitas emosional. Dan Gemini, jadikan komunikasi yang konsisten sebagai jembatan hati. Di setiap upaya kecil yang kalian tanamkan, kelak akan tumbuh kebun cinta yang rindang dan berbunga. Kini, mari kita tarik napas dan beralih pada kartu berikutnya. Kartu kedua, Career, Queen of Pentacles. Kartu Queen of Pentacles melambangkan sosok yang praktis, bijaksana, dan sangat terhubung dengan alam. Ia adalah figur yang mampu menyeimbangkan tuntutan dunia material dengan kebutuhan batin, menciptakan rasa aman dan nyaman di sekitarnya. Dalam karier, kartu ini mengisyaratkan bahwa kesuksesan kalian saat ini tidak terlepas dari kemampuan mengelola sumber daya dengan cerdas dan penuh perhatian. Kalian diajak untuk mengambil peran sebagai penjaga yang stabil, yang tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga memastikan prosesnya berjalan dengan harmoni. Ini adalah saat yang baik untuk menunjukkan kepemimpinan yang lembut namun tegas, menginspirasi kolega dengan ketenangan dan kompetensi kalian. Jangan ragu untuk merawat lingkungan kerja karena kenyamanan bersama akan melahirkan produktivitas yang berlipat ganda. Lebih dalam lagi, Queen of Pentacles mendorong kalian untuk melihat karir sebagai bagian dari panggilan hidup yang lebih besar. Bagaimana pekerjaan kalian bisa memberikan dampak positif bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Bagaimana kalian bisa menciptakan warisan yang tidak hanya bernilai materi, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak pihak. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kompas kalian. Bagi Leo, tunjukkan kemurahan hati kalian dalam berbagi pujian. Pisces, gunakan intuisi kalian untuk melihat peluang di balik layar. Libra, ciptakan keadilan dalam tim. Cancer, andalkan naluri keibuan kalian untuk membimbing rekan. Taurus, manfaatkan ketekunan kalian untuk menyelesaikan proyek besar. Gemini, gunakan komunikasi dan ide-ide segar kalian untuk memajukan usaha bersama. Ingatlah, karier yang sejati adalah ketika pertumbuhan finansial berjalan beriringan dengan pertumbuhan jiwa.
Kartu ketiga, keuangan, Ace of Swords. Kartu Ace of Swords adalah energi kemurnian dan kejernihan pikiran yang membawa pencerahan. Ketika kartu ini muncul dalam ranah keuangan, ia membawa angin segar berupa kejelasan dan ide-ide brilian yang dapat memecahkan kebuntuan. Ini bukan tentang keberuntungan buta, melainkan tentang momen ketika kalian tiba-tiba melihat solusi cerdas untuk mengelola atau meningkatkan keuangan. Mungkin kalian akan menemukan cara baru untuk berinvestasi, strategi bisnis yang lebih efisien, atau bahkan keputusan berani untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi produktif. Kartu ini adalah panggilan untuk memotong kebingungan dan menatap realitas finansial dengan mata yang jernih dan hati yang tenang. Kejelasan ini akan menjadi pedang yang membuka jalan bagi kelimpahan yang lebih terarah. Lebih jauh, Ace of Swords mengingatkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari angka di rekening, tetapi juga dari kebijaksanaan dalam menggunakannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuat perencanaan keuangan yang matang, mencari pengetahuan baru, atau berkonsultasi dengan ahli yang dapat memberi perspektif berbeda. Energi ini mendukung kalian untuk berani mengambil keputusan besar yang sebelumnya terasa membingungkan. Bagi Leo, gunakan kejelasan ini untuk berinvestasi pada gairah kalian. Pisces, terjemahkan intuisi kalian menjadi rencana konkret. Libra, carilah keseimbangan antara pengeluaran dan tabungan. Cancer, bangun fondasi keuangan yang aman untuk keluarga. Taurus, fokuslah pada stabilitas jangka panjang. Gemini, jangan takut untuk mengeksplorasi peluang baru dengan pikiran terbuka. Yang terpenting, tetaplah berpikir jernih dan bertindak dengan keyakinan. Ketika pikiran kalian tajam dan fokus, langkah kalian menuju kemakmuran akan semakin mantap. Mari kita lanjutkan perjalanan dan lihat apa yang tersimpan dalam kartu peruntungan. Kartu keempat, peruntungan, Four of Swords. Four of Swords adalah kartu istirahat, refleksi, dan pemulihan. Dalam konteks peruntungan, kehadirannya mengajak kalian untuk memahami bahwa kesempatan terbaik sering datang setelah masa hening. Ini adalah periode di mana kalian tidak perlu memaksakan diri atau terus bergerak mencari peluang. Justru dengan menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk dan merenung, kalian akan melihat kesempatan yang selama ini terlewatkan. Peruntungan di bulan September bagi kalian adalah tentang menjadi pengamat yang tenang, membiarkan intuisi memandu, dan mengambil tindakan ketika hati dan pikiran sudah benar-benar siap. Bagaikan seorang prajurit yang beristirahat di medan perang, kalian sedang memulihkan energi untuk pertempuran berikutnya. Lebih dalam lagi, kartu ini mengingatkan bahwa peruntungan terbesar adalah kedamaian batin itu sendiri. Ketika kalian mampu menemukan ketenangan di tengah gejolak, kalian menjadi magnet bagi hal-hal baik. Solusi untuk masalah yang tampak rumit akan muncul dengan sendirinya saat kalian memberi ruang pada pikiran. Percayalah bahwa semesta bekerja dengan caranya sendiri. Bagi Leo, istirahat bukanlah kelemahan, tetapi strategi. Pisces, gunakan waktu ini untuk bermimpi dan memvisualisasikan tujuan. Libra, ciptakan keseimbangan dengan istirahat yang cukup. Cancer, temukan ketenangan di dalam pelukan keluarga. Taurus, nikmati kesendirian untuk menyegarkan diri. Gemini, jangan biarkan pikiran yang gelisah mengganggu istirahat kalian. Biarkan setiap tarikan napas membawa kebijaksanaan baru. Saat kalian kembali melangkah, kalian akan melakukannya dengan kekuatan dan kejelasan yang baru. Sekarang, mari kita lihat pesan terakhir untuk kesejahteraan tubuh dan jiwa kalian. Kartu kelima, kesehatan, Six of Swords. Six of Swords adalah kartu transisi dan perjalanan menuju tempat yang lebih baik. Dalam hal kesehatan, ia menandakan bahwa kalian sedang akan meninggalkan masa-masa sulit dan bergerak menuju kondisi yang lebih stabil dan damai. Ini bisa berupa pemulihan dari penyakit, pelepasan dari stres berkepanjangan, atau perubahan gaya hidup yang membawa angin segar bagi tubuh dan jiwa. Kesehatan yang baik adalah fondasi dari semua pencapaian, dan kartu ini meyakinkan kalian bahwa perjalanan menuju kesejahteraan itu sedang berlangsung. Yang perlu kalian lakukan adalah percaya pada proses dan bersedia melepaskan kebiasaan lama yang tidak lagi mendukung. Lebih dari sekadar fisik, Six of Swords membawa pesan tentang pergeseran mental yang mendalam. Kalian sedang menavigasi perairan yang lebih tenang secara emosional. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri, memaafkan kesalahan masa lalu, dan membawa hikmah pengalaman. Bagi Leo, belajar untuk menerima bantuan adalah langkah besar menuju pemulihan.
Pisces, ciptakan rutinitas yang menyehatkan jiwa kalian. Libra, cari keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Cancer, biarkan emosi kalian mengalir dan menemukan kedamaian. Taurus, hargai proses perlahan menuju kebugaran. Gemini, tenangkan pikiran kalian dengan meditasi atau jalan-jalan di alam. Ingatlah, seperti halnya perahu yang membawa penumpangnya melewati air, kalian juga akan melewati masa ini dengan kekuatan baru. Teruslah bergerak maju dengan keyakinan, dan kebaikan akan selalu menyertai langkah kalian. Demikianlah kelima kartu yang telah kita buka bersama. Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, Ace of Swords, Four of Swords, dan Six of Swords telah berbicara tentang perjalanan kalian dari asmara, karier, keuangan, peruntungan, hingga kesehatan. Semoga pesan-pesan lembut ini membawa ketenangan dan menjadi cahaya di langkah kalian. Jangan lupa untuk selalu mengikuti pesan semesta agar ramalan-ramalan berikutnya tidak terlewat dan kalian selalu mendapatkan pencerahan untuk setiap fase kehidupan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jagalah hati dan pikiran kalian tetap tenang.